Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang begitu sempurna, dan dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, bahkan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Saya dari kloster 2 atas nama Nurhalisa NIM 202020 388620809. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran kognitif. Bagian 2.4, klarifikasi strategi pembelajaran kognitif. Nah, menurut Jonasson, secara umum, strategi kognitif dalam pembelajaran dapat diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama, strategi utama. Nah, strategi ini digunakan langsung pada materi yang dipelajari, yaitu merepresentasikan kegiatan-kegiatan proses informasi. Ada dua jenis strategi utama. Yang pertama, strategi proses materi atau informasi. Strategi proses materi mengutamakan kegiatan-kegiatan proses secara langsung. Strategi proses materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, strategi mengulang. Pelajar harus melakukan tindakan pada informasi baru dan menghubungkan informasi baru tersebut dengan pengetahuan awal. Nah, adapun strategi pengulangan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, strategi mengulang sederhana, yaitu sekedar mengulang dengan keras atau dengan pelan informasi yang ingin kita hafal dalam jangka waktu pendek, atau dikatakan dengan metode menghafal. Yang kedua, strategi mengulang kompleks, yaitu perlu melakukan upaya lebih jauh dari sekedar mengulang informasi. Misalnya, seorang pelajar tidak dapat mengingat seluruh kata atau ide dalam sebuah buku hanya dengan membaca buku itu keras-keras, sehingga yang dapat dilakukan adalah menggarisbawahi ide-ide utama atau membuat catatan pinggir. Nah, poin kedua yaitu strategi organisasi. Nah, di sini strategi yang digunakan yaitu menyusun materi yang akan dipelajari ke dalam suatu kerangka. Nah, ada beberapa strategi umum yang biasa digunakan, yaitu outlining. Dalam outlining atau membuat kerangka garis besar, siswa belajar menghubungkan berbagai macam topik atau ide dengan beberapa ide utama. Kedua, spatial, yaitu suatu strategi untuk menunjukkan hubungan antara hal yang satu dengan yang lainnya. Dalam kategori ini termasuk frames atau tabel, atau bisa juga digunakan konsep maps atau peta konsep. Nah, yang ketiga yaitu mnemonis. Nah, ini juga berhubungan dengan teknik-teknik atau untuk membantu ingatan dengan membantu membentuk asosiasi yang secara alamiah tidak ada. Suatu mnemonik membantu untuk mengorganisasikan informasi yang mencapai memori kerja dalam pola yang dikenal sedemikian rupa sehingga informasi tersebut lebih mudah dicocokkan dengan pola skema di memori jangka panjang. Poin yang ketiga yaitu strategi elaborasi. Ini membantu memindahkan informasi baru dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dengan menciptakan gabungan dan hubungan antara informasi baru dengan apa yang telah diketahui. Nah, di sini juga ada tiga hal strategi elaborasi yang perlu kita ketahui, yaitu pembuatan catatan. Seperti halnya murid, jika murid mendapatkan materi yang dijelaskan oleh guru, murid juga diharuskan untuk mencatat materi tersebut agar mempermudah mereka untuk mempelajari materi-materi yang didapatkan oleh guru.
Nah, poin yang kedua yaitu PQ4R. Nah, metode PQ4R digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca. Singkatan dari preview atau membaca selintas dengan cepat. Q adalah question, bertanya, dan 4R singkatan dari read, membaca, refleksi, tanya jawab sendiri, dan juga review, mengulang secara menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu bridging, merupakan strategi untuk menjembatani pemahaman seseorang melalui metafor atau perumpamaan atau analogi. Nah, poin yang ke-5 yaitu murder. Nah, apa sih itu murder? Yaitu mood, suasana hati. Di sini bagaimana bisa membangun suasana hati yang mendukung, seperti halnya ada seorang murid yang bagaimana cara dia untuk memperbaiki mood dia untuk belajar, seperti halnya apa saja yang ia sukai, seperti jika ia ingin belajar sambil mendengarkan musik misalnya, belajar sambil makan, seperti hal itu untuk memperbaiki mood. Understand yaitu pemahaman. Bacalah materi yang ingin dipahami, beri tanda pada hal yang belum dimengerti, kemudian cari tahu melalui diskusi, bertanya atau melalui internet. Yang terpenting di sini yaitu tidak pernah malu untuk bertanya. Recall, ulangi. Setelah mempelajari suatu topik, ulangilah kembali topik tersebut. Caranya dengan membuat rangkuman, yaitu menyajikan inti materi pokok yang penting. Selanjutnya, telaah. Di sini adalah kembali mencerna apa yang belum dipahami. Bacalah kembali rangkuman yang telah dibuat, termasuk catatan yang belum dipahami. Selanjutnya, kembangkan. Di tahap ini adalah mengembangkan apa yang telah dipelajari. Misalnya, setelah mempelajari suatu materi, kembangkan materi tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi tersebut, kemudian carilah jawabannya. Selanjutnya, review atau pelajari kembali. Bagian terakhir yaitu mempelajari kembali materi yang telah dipelajari dan mengulangkan lagi. Jika kita pernah membaca materi dan mengulangnya, maka akan memudahkan pemahaman terhadap materi itu. Nah, poin selanjutnya yaitu strategi pendukung. Nah, strategi pendukung dimaksud untuk mendukung proses informasi dengan membantu individu untuk memelihara orientasi belajar yang baik. Nah, menurut Brezin, mengidentifikasi 5 kelompok strategi meta learning atau bisa disebut dengan strategi monitoring, yaitu strategi perencanaan meliputi seleksi, identifikasi sasaran belajar, persiapan, mengaktifkan skemata yang relevan, pengukuran, menentukan kesulitan atau kedalaman proses yang diperlukan, dan estimasi, memprediksi kebutuhan proses informasi dari tugas. Poin selanjutnya yaitu strategi attending, meliputi pendekatan, pencarian atau menghubungkan informasi yang disajikan dengan ingatan, pengkontrasan atau membandingkan informasi yang disajikan dengan ingatan, dan validasi yaitu konfirmasi informasi yang disajikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Poin selanjutnya yaitu strategi encoding, meliputi elaborasi, mencoba mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada dalam menghubungkan secara kualitatif, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada secara lebih dalam. Nah, selanjutnya yaitu strategi review, meliputi konfirmasi, penggunaan informasi baru, pengulangan, yaitu mempraktekkan recall dan perbaikan, revisi.
Poin selanjutnya itu strategi evaluasi, mencakup pengujian, yaitu menentukan konsistensi materi baru, dan penilaian, yaitu penilaian informasi. Baiklah, terima kasih. Itu saja materi yang saya paparkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan atau kritikan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.